Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Xiong dan Yuan Tuo, pemimpin cabang Aula Penegak Hukum, membawa banyak pasukan ke kota Guhua. Puluhan kapal perang besar melayang di atas menutupi langit kota. Meskipun kota Guhua bukanlah kekuatan besar, bagaimanapun ada 3 keluarga utama setingkat kaisar, dan mereka dianggap sebagai kekuatan tertinggi di sana. Xizong, Cailing, Zhang Gu, izinkan saya bertanya bagaimana bawahan saya Baleng bisa tewas di sini, ujar Qixiong berteriak dengan marah dan maju selangkah. Niat membunuhnya meresap, wajah mereka bertiga menjadi pucat. Xizong buru-buru berkata dengan ketakutan, "Master Qixiong, ini dilakukan oleh orang dari Kekaisaran Xuan Yuan. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan kami, bagaimanapun juga akulah yang tidak menanganinya dengan benar. Si Liang, kemarilah!" Xizong segera berteriak dengan marah. Si Liang tiba-tiba datang ke depan dengan wajah gemetar. Mata Xizong berkilat mengerikan, dan ketika dia mengangkat tangannya, cahaya tajam melintas di leher si Liang. Si Liang menutupi lehernya dengan ngeri dan menatap leluhurnya dengan ketakutan. Darah mengalir deras dari kelima jarinya. Xizong berkata, "Master Qixiong, masalah ini terkait dengan si Liang. Meskipun si Liang adalah cicit saya, dia ada di tempat kejadian waktu itu, tetapi gagal mencegah si pembunuh. Dosanya tidak terampuni. Saya telah membunuhnya untuk menunjukkan kesetiaan kami." Semua orang menarik nafas melihat adegan ini. Xizong ini terlalu kejam. Xizong ini hanya untuk melindungi dirinya. Dia benar-benar membunuh cicitnya sendiri, ucap Qincen dari jauh. "Tuan, apa yang kita tunggu? Langsung ke atas dan bunuh mereka semua," ucap Mokara dari samping. Qincen meliriknya dan berkata, "Jangan ceroboh, biarkan Qixiong dan yang lainnya bertindak lebih awal agar kejahatan mereka terekspos." Saat ini Qixiong mencibir mengabaikan Xizong dan kemudian menatap Cai Jia dan Zhang Jia. "Bagaimana dengan kalian?" ucap Qixiong. Cai Jia dan Zhang Jia menggertakkan gigi dan menatap beberapa orang dari keluarga mereka. Cahaya yang tajam melintas, 2 kepala naik ke langit dan 2 mayat itu langsung jatuh ke tanah. Cailing dan Zhang Gu berbalik untuk memberi hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hal Master Qixiong, murid-murid keluarga kami juga hadir pada saat itu, dan kejahatan itu tidak dapat dimaafkan karena gagal mencegah si pembunuh melakukan kejahatan." Oh, Qixiong tersenyum, tetapi senyumannya sangat dingin. Dia berkata, "Baleng adalah muridku, dia adalah satu-satunya pewarisku, tetapi saat ini dia sudah mati. Sekarang katakan padaku, di mana pembunuhnya?" Qixiong meraung, matanya memancarkan cahaya gila. Ketiga Xizong berlutut di atas langit dengan ngeri. Meskipun mereka adalah Kaisar Wudi, tetapi di mata Aula Penegak Hukum mereka bukanlah apa-apa. Qixiong tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya dan menusukkannya ke tubuh Xizong. Telapak tangan itu menembus ke dadanya, darah berceceran di mana-mana. Qixiong berkata, "Aku ingin kamu dan seluruh kekuatan utama di kota Guhua dikuburkan bersama sehingga aku bisa menyelesaikan kebencian ini. Bunuh semuanya dan jangan tinggalkan satu orang pun." Jeritan-jeritan terdengar. Untuk sesaat tidak tahu sudah berapa banyak orang yang meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bangunan-bangunan di kota kuno berguncang dan runtuh. "Ini adalah konsekuensi dari menyinggung istana penegak hukum kita," ucap Qixiong. Pada akhirnya mereka menduduki kediaman 3 kekuatan utama. Berita pertempuran ini menyebar dengan cepat, mengejutkan seluruh domain bela diri. "Brengsek, terlalu sombong. Tuan, tunggu apa lagi? Aku tidak tahan lagi," ucap Skeleton Rider. Mereka saat ini berada di hutan lebat di luar kota Guhua. Qincen berkata, "Aula Penegak Hukum ini sangat sombong. Kita akan membunuh mereka semua di depan mata semua orang dan menunjukkannya kepada dunia bahwa Aula Penegak Hukum itu bukanlah apa-apa."
Rencana awal Qin Chen sebenarnya adalah menunggu orang-orang aula penegak hukum pergi melakukan penyergapan dan mencari berita. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Dia merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan istana penegak hukum terus menjadi begitu arogan. "Tuan, tunggu apa lagi? Bunuh saja mereka dan hancurkan semua orang itu," teriak Mokara. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, sebelum itu kita harus punya nama karena kita akan melawan aula penegak hukum. Kita harus bersiap untuk sebuah pertempuran besar dan kita tidak bisa mengekspos diri kita sendiri dan menyebabkan masalah di kemudian hari. Haha, aku suka ini, jadi aku akan dijuluki setan tua. Bukankah itu bergengsi?" ucap Mokara sangat bersemangat. "Ya, kalau begitu aku akan dipanggil Laugu," ucap Skeleton Rider dan menamakan dirinya Laugu yang terasa sangat mendominasi. Kaisar Changwu mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Saya menamai diri saya Chang Tian." Kucing hitam besar mendengarkan diskusi mereka. Seringai tipis terlihat di sudut mulutnya. Qin Chen berkata, "Kucing hitam besar, apa maksudmu?" Tuan Kucing menjawab, "Merubah nama panggilan. Saya pikir kalian juga akan mendirikan sebuah organisasi." Mokara menyela, "Itu masuk akal. Nanti kita juga akan membentuk sebuah organisasi. Anda tahu istana berkabut memiliki aula penegak hukum dan kita tentu saja harus memiliki sebuah nama. Dan ketika orang mendengar nama itu mereka akan bergetar ketakutan." Qin Chen berkata, "Baiklah, kalau begitu kita sebut diri kita dari organisasi Tiandao." Semua orang mengangguk berpikir bahwa nama itu cukup bagus. "Kalau begitu mari berangkat sekarang," ucap Qin Chen langsung melayang ke atas langit. Gelombang tak terlihat melintas dan 4 sosok muncul untuk mencegah identitas mereka terungkap. Qin Chen dan yang lainnya mengenakan topeng. "Skeleton Rider, Kaisar Changwu, kalian berdua turun ke bawah dan bunuh semua orang di aula penegak hukum. Mokara, Anda dan saya tetap tinggal di sini untuk mencegah dua pemimpin aula penegak hukum melarikan diri," ucap Qin Chen memberi perintah. "Siap Tuan." Setelah keduanya pergi, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya ke sekitar dan diam-diam mengatur formasi besar di atas kota kuno untuk mencegah Qi Xiong dan Yuan Tuo melarikan diri. Di bawah upaya bersama Skeleton Rider dan Kaisar Changwu kuno, banyak murid penegak hukum telah dibantai satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat lebih dari 200 murid penegak hukum tewas. "Tuan, untungnya memenuhi misi," ucap mereka berdua kembali ke Qin Chen dan berkata dengan hormat. Qin Chen menjawab, "Langkah selanjutnya adalah Qi Xiong dan Yuan Tuo." Qin Chen mencibir dan melihat kediaman 3 keluarga utama di bawah. "Tuan, serahkan padaku dan bawahan akan memaksanya keluar terlebih dahulu," ucap Kaisar Changwu berkata sambil tersenyum. "Baiklah, Mokara, Skeleton Rider, kalian berdua bersembunyi dulu. Untuk menghadapi mereka, saya dan Kaisar Changwu sudah cukup." Mokara dan Skeleton Rider mengangguk dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Kaisar Changwu menyeringai lalu dia mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat berkumpul dan ditembakkan ke arah rumah 3 kekuatan utama di bawah. "Sialan, siapa itu?" Kediaman 3 keluarga utama langsung meledak dalam sekejap. Qin Chen meninju dan aura pembunuhan yang mengerikan mengalir ke tubuh Qi Xiong. Qi Xiong berteriak memuntahkan darah. Ini terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Qi Xiong sangat kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh Shizong dan 2 kaisar Wudi kuat lainnya sebelumnya. Tapi sekarang dia terluka parah dalam 1 pukulan. Siapakah orang itu? Qin Chen dalam bentuk listrik tiba-tiba mendekati Qi Xiong. Dia mulai bertarung 1 lawan 1 karena tujuannya bukan untuk membunuh Qi Xiong tetapi untuk menangkapnya. Di bawah kekuatan penuh Qi Xiong, dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Qin Chen. "Yuan Tuo, ayo pergi!" teriak Qian Suo merobek kekosongan dan melarikan diri ke dalamnya. Qin Chen tersenyum. Susunan cahaya yang mengerikan langsung membantai seluruh murid aula penegak hukum yang tersisa. "Tuan, kenapa Anda membiarkan Qi Xiong dan Yuan Tuo pergi?" ucap Kaisar Changwu tiba-tiba datang ke sisi Qin Chen dan bertanya dengan ragu. Qin Chen menjawab, "Aku merubah pikiranku. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melarikan diri." Pada saat ini semua orang menatap Qin Chen dan Kaisar Changwu di atas langit dengan rasa syukur dan takut.
Mereka belum pernah mendengar tentang organisasi Tiandau. Meskipun mereka mengusir dua master aula penegak hukum, semua orang masih gugup. Kincen berkata, "Semuanya jangan khawatir. Organisasi Tiandau saya tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Organisasi Tiandau kami telah diwarisi sejak zaman kuno. Kami sangat tersembunyi. Kamilah yang diam-diam memelihara perdamaian di daratan selama ribuan tahun ini. Sekarang mengetahui bahwa Istana Berkabut dan Balai Penegak Hukum berkolusi dengan alien dan dengan kejam membantai orang-orang tak bersalah. Jangan khawatir, kami pasti akan mencari keadilan untuk semua orang." Setelah Kincen selesai berbicara, dia berbalik dan membawa Kaisar Changwu ke dalam kehampaan dan mengikuti Qi Xiong dan Yuan Tuo. Begitu Kincen dan Gu Changwu pergi, semua orang benar-benar bersemangat. Apa yang telah dilakukan Balai Penegak Hukum di kota Guhua akhir-akhir ini sangat menyebalkan. Sementara sikap pasukan lain di daratan terlihat acuh tak acuh. Sekarang satu kekuatan akhirnya melompat keluar dan menantang aula penegak hukum. Itu langsung menjadi harapan banyak orang di Wuyu. Dan ketika orang-orang di kota Guhua bersemangat di pegunungan ribuan mil jauhnya dari kota kuno Hua, dua sosok bergegas keluar dari kehampaan dan salah satu dari dua orang itu berlumuran darah. Meskipun yang lain jauh lebih baik, tapi dia juga terengah-engah dan terlihat sangat malu. Sial, organisasi Tiandau ini saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia berani menentang aula penegak hukum saya, dan itu sangat ambisius, ucap Qi Xiong menggertakkan giginya. Meskipun mereka berdua telah melarikan diri, diperkirakan bahwa ratusan murid Balai Penegak Hukum telah jatuh. Ini merupakan pukulan berat bagi mereka. "Siapa itu?" Wajah Qi Xiong dan Yuan Tuo langsung memucat. "Ini tidak mungkin," gumam Qi Xiong yang melihat dua sosok datang menghampirinya. Mereka berdua telah membersihkan jejak di belakang mereka selama pelarian. Kincen berkata, "Tidak ada yang tidak mungkin. Aku membiarkanmu pergi sebelumnya hanya untuk membuatmu lebih nyaman untuk diinterogasi." Qi Xiong dan Yuan Tuo dipenjara dalam sekejap dan tiba-tiba pingsan. Pada saat yang sama, Mokara dan Skeleton Rider keluar dari kehampaan dengan ekspresi acuh tak acuh. Kincen berkata, "Ayo bawa mereka masuk ke dalam cakram alam semesta." Setelah Qi Xiong dan Yuan Tuo dicecar dengan beberapa pertanyaan, segel jiwa yang ditanam di benak mereka meledak dengan sendirinya. Karena Kincen menyinggung beberapa rencana inti dari Balai Penegak Hukum. "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" ucap Mokara, dan Skeleton Rider berkata dengan penuh semangat. Kincen menjawab, "Selanjutnya, karena Istana Berkabut meminta aula penegak hukum untuk mencari informasi tentang saya secara diam-diam, maka lebih baik kita hancurkan beberapa cabang aula penegak hukum. Dengan cara ini, aula penegak hukum pasti akan panik. Tentu saja mereka tidak akan terfokus untuk menyelidiki saya lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan dibagi menjadi 5 kelompok." Kincen mengeluarkan peta dan mulai memberi perintah kepada Mokara, Skeleton Rider, dan Kaisar Gu Changwu, serta membawa kucing hitam besar ikut ke dalam rencananya, dan seketika mereka menghilang dari sana. Beberapa saat kemudian, Kaisar Wudi yang kuat dari Balai Penegak Hukum mendarat di sana dan berkata, "Pihak lain baru saja pergi dari sini. Saya tidak percaya kemana dia bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu." Kincen telah benar-benar mengancam martabat aula penegak hukum karena munculnya organisasi Tiandau, keagungan dan prestis Balai Penegak Hukum di antara pasukan teratas telah rusak. Di hutan 1.000.000 mil jauhnya, Kincen muncul. Dia bersembunyi di lereng gunung sangat tertutup, dikelilingi oleh kabut tebal. Melalui beberapa saluran informasi, ia juga telah belajar tentang tindakan Balai Penegak Hukum. Hampir semua orang kuat di aula penegak hukum telah berkumpul untuk mengelilingi wilayah ini. Kincen bergumam, "Tidak, sudah waktunya untuk pergi." Kincen tahu bahwa aula penegak hukum telah mengirim beberapa Kaisar Wudi yang kuat, dan begitu mereka menemukan jejaknya, ini akan sangat berbahaya. Kincen menghilang dan muncul di suatu pegunungan, kamp pelatihan jenius aula penegak hukum. Pada saat ini, Kincen mengatur jebakan di mana-mana dan mengatur formasi satu persatu dengan sangat hati-hati. Dia bergumam, "Hari ini saya akan menghancurkan kamp pelatihan jenius aula penegak hukum ini dalam satu gerakan." Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Mokara dan yang lainnya.
Mokara, Skeleton Rider, dan Kaisar Canggu yang telah berada di beberapa cabang aula penegak hukum menerima pesan dari Kinchen dan bersiap-siap mengeksekusi. Jie, Tuan akhirnya memerintahkan, gumam Mokara. Mokara menjilat lidahnya, dia penuh dengan energi iblis dan bergegas langsung ke gedung megah di depannya. Ini adalah cabang terpenting dari aula penegak hukum di Wuyu. Dalam kondisi normal ada Kaisar Wudi yang kuat menjaga di sini, tetapi karena tindakan Kinchen di kota gua, mereka meninggalkan cabang ini dan Mokara mengambil kesempatan ini untuk langsung membantai. Setidaknya 1000 murid balai penegak hukum telah tewas saat ini. Siapa itu yang begitu berani dan membantai murid-murid cabang aula penegak hukum saya? Teriak 7 sosok bergegas keluar. Masing-masing dari mereka adalah Kaisar Wudi, yang paling kuat adalah Kaisar Wudi jangka menengah. 7 orang menembak pada saat yang sama. Mokara berkata, berani menyinggung organisasi Tiandau, hari ini saya akan menghancurkan cabang aula penegak hukum Anda. Mokara tertawa menyeringai, hanya dengan satu pukulan formasi 7 orang meledak, muntah darah dan mundur. Di antara mereka 2 Wudi dengan basis kultivasi yang lebih lemah bahkan langsung berubah menjadi kabut darah. Tidak hanya di sini, tetapi di cabang lain Skeleton Rider juga bergerak, sedangkan Kaisar Canggu dengan basis kultivasi yang lebih lemah hanya bisa menargetkan sub cabang aula penegak hukum untuk sementara waktu. Saat ini perang pecah dan darah mengalir kemana-mana. Dalam sekejap 2 cabang besar dan 1 sub cabang telah dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Setelah itu Mokara dan yang lainnya melanjutkan aksinya, bergegas menuju cabang terdekat dan melakukan serangan kilat. Tentu saja aksi ini akan menyebar dalam sekejap. Tiba-tiba seluruh domain bela diri menjadi sunyi dan untuk sesaat semua kekuatan utama dikejutkan oleh berita ini. Di lain sisi, Kinchen bergerak maju seperti serigala membunuh lebih dari 200 orang di seluruh kamp pelatihan jenius. Semuanya telah jatuh dan tidak ada yang selamat. Setelah itu dia dengan cepat pergi dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian Kinchen menetap di sebuah kota dan mengirim pesan ke Mokara dan yang lainnya. Semuanya sudah saatnya untuk mundur. Ketika berita itu menyebar, gelombang besar terjadi seluruh benua. Mereka berkata, "Ya Tuhan, siapa yang telah melakukan ini? Semua murid elit yang dikultivasikan oleh aula penegak hukum diburu dan dibunuh dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Ya Tuhan, bagaimana mungkin organisasi Tiandau tahu tentang wilayah kamp pelatihan rahasia ini? Ini adalah rahasia tingkat tinggi dari aula penegak hukum dan orang biasa tidak memiliki cara untuk mengetahuinya." Berita menyebar dengan cepat di Wuyu. Kinchen yang bersembunyi di suatu tempat di kota muncul dengan tenang di depan pasukan utama di kota. Kemudian dia menyatakan, "Organisasi Tiandau saya bertanggung jawab atas semua insiden aula penegak hukum ini." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.